Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dengan program acara Suara Gembala Gebibem. Hari ini kita dalam sorotan tema buah bagi ketaatan dan kesetiaan melakukan tugas kehambaan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau saya bertanya, siapa yang ingin bahagia? Siapa yang ingin mendapatkan penghargaan dalam pekerjaan? Dan siapa yang ingin mendapatkan kepercayaan atau tanggung jawab yang lebih besar, baik di kantor selaku ASN, tapi juga di perusahaan, untuk karirnya, bahkan mungkin dalam lingkungan pelayanan gereja, dari komunitas yang kecil kepada komunitas yang lebih besar. Pasti semua orang ingin mengalaminya. Namun demikian bukan berarti untuk mendapatkan semua itu tanpa disertai dengan berbagai bentuk pengorbanan, bahkan keseriusan untuk mengerjakan hal-hal yang kecil sekalipun. Nah, saudara-saudara, dalam satu perumpamaan tentang talenta yang diceritakan dalam kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30, Yesus menjelaskan tentang hal kerajaan sorga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan memercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Dan masing-masing menurut kesanggupan mereka. Namun demikian, dari 3 hamba yang menerima talenta-talenta itu, hamba yang menerima 1 talenta itu, dia hanya menyembunyikan di dalam tanah dan kemudian mengembalikan kepada tuannya ketika ia kembali. Sedangkan kedua hamba yang lain, yakni yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta tadi, mereka mengelola dan mengembangkannya, sehingga mereka beroleh laba masing-masing 2 kali lipat dari yang sebelumnya. 5 talenta menjadi 10 talenta dan 2 talenta menjadi 4 talenta. Nah, saudara-saudara, dari perumpamaan ini, paling tidak ada beberapa pengajaran penting yang dapat kita belajar. Yang pertama adalah Tuhan memercayakan tanggung jawab kepada setiap orang menurut kapasitas yang ada pada mereka. Yang kedua, orang yang tidak mau mengelola dan tidak mau mengembangkan apa yang diberikan kepadanya, maka semua yang ada padanya akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, bagi orang yang dengan sungguh-sungguh merespons kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya, pasti akan dilipat gandakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan itulah, saudaraku, yang disebut buah dari mereka yang taat dan setia. Karena itu, mari kita simak apa yang tertulis pada Matius 25 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyinya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, untuk turut mengalami dan menikmati kebahagiaan bersama dan di dalam Tuhan, maka sangat diperlukan sikap yang tulus dan sungguh-sungguh untuk mengerjakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan sekecil apapun itu, sesuai kapasitas yang ada pada kita. Pada saat yang sama, jangan sampai untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, saya dan saudara tidak mau mengelola dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan lebih fatal lagi, saudaraku,
kita lebih cenderung abai, masa bodoh, dan rela mengorbankan serta memanfaatkan orang lain dengan cara apapun. Karena jika itu yang terjadi, maka apa yang ada pada kita akan diambil dan diberikan kepada mereka yang memiliki hati yang tulus, taat, dan setia. Ingat saudaraku, bagi hamba-hamba yang taat dan setia, ada upah yang menantimu. Karena itu, jangan engkau bermimpi untuk tanggung jawab yang besar jika engkau tidak setia pada hal-hal yang kecil. Amin.